Baik, segenap jemaat GKI Sion, selamat malam. Kita mau memulai persekutuan doa dan pendalaman Alkitab ini. Kiranya kita semuanya boleh diberkati lewat pendalaman Alkitab dan juga ada waktu di mana kita lebih banyak berdiam diri, kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan semua jemaat di tempat kita masing-masing, baik yang di gereja ataupun juga yang di rumah. Nah, nanti pada waktu kita mulai, saya mohon semuanya mute ya, lalu video juga boleh dimatikan ya, video juga boleh supaya jalannya slide dan lagu-lagu tidak terlalu delay ya, tidak terlalu lemot ya. Nanti pada waktu setelah selesai setelah selesai persekutuan doa kita boleh membuka video kita. Di situ kita boleh ngomong dan kita boleh bersekutu satu dengan yang lain ya. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Tuhan berkati, dan tema hari ini adalah Omnipresent God, artinya Tuhan yang maha hadir, dan bagaimana kita belajar menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menemukan Tuhan, melihat Tuhan, menangkap pesan Tuhan di setiap kehidupan kita. Ya, mari kita tenangkan diri. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena persekutuan doa dan pendalaman Alkitab ini kiranya boleh menambah, memperkuat iman kerohanian kami, tapi juga sekaligus memberikan waktu di mana kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, berkontemplasi dengan Tuhan, untuk merenungkan hidup kami dan membawa segala masalah ke dalam doa-doa kami. Tuhan berkati seluruh saudara-saudari kami, jemaat GKI Sion Tasikmalaya. Kami bersatu, kami berdoa, dan memohon persekutuan doa dan pendalaman Alkitab ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, apa itu omnipresent? Omnipresent itu adalah adjektiva, ya, kata sifat dari bahasa Latin artinya omnis, artinya semua, dan present artinya praesi atau prae itu ada sebelum, atau esse ada berada. Jadi sebetulnya kalimat omnipresent itu berarti Allah hadir di mana-mana dan Allah ada di mana-mana. Allah hadir, Allah ada. Nah, omnipresent, Allah yang selalu ada, dia hadir di mana-mana. Allah maha hadir, ia mampu berada di mana-mana pada waktu yang sama di seluruh alam semesta. Tidak ada lokasi di mana dia tidak ada. Jadi ada orang bertanya, kalau begitu di tempat-tempat yang berdosa apakah Allah hadir? Ya, Allah hadir. Ya, nanti kita akan lihat kalau Allah hadir itu bagaimana sih sebetulnya dampaknya. Ini artinya omnipresent. Omnipresent artinya Allah hadir di mana-mana. Allah ada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Dan tidak ada satu ruang pun di mana di situ tidak ada Allah. Kemanakah
Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kau Tuhan Maha Tahu, Kau memegang hidupku, ku serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ini berbicara tentang omnipresent Tuhan. Di mana Tuhan hadir? Dalam hal apa? Dimensi apa Tuhan di situ hadir? Yang pertama adalah Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan. Tuhan hadir dalam semua aktivitas kita. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara-saudara, Tuhan hadir pada seluruh aktivitas kita. Duduk, berdiri, berpikir, berjalan, berbaring, berbicara, dan lain-lain, termasuk ketika kita sedang berdosa. Amsal 15 ayat 3. Tuhan hadir kok. Di ruang-ruang di mana kita berdosa, di ruang-ruang di mana manusia menghamburkan hawa nafsunya. Di situ Tuhan hadir dan dia menangis melihat kita mendukakan hatinya. Efesus 4 ayat 30, Yeremia 8 ayat 18. Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti, Tuhan memeriksa, Tuhan menyadarkan. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata itu mengekspresikan dengan sangat jelas Allah itu hadir, omnipresent. Dia kenal kita, dia selidiki, dia tahu, dia mengerti, dia memeriksa. Bahkan dia menyadarkan, dia tegur kita juga. Allah hadir di seluruh aktivitas kehidupan kita. Apa dampaknya kalau Allah hadir dalam seluruh aktivitas kita? Tuhan hadir dan mengawasi kita. Nabi Yunus berpikir dia bisa lari, ya. Dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Ternyata dia tidak bisa lari. Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Tuhan hadir dan mengawasi kita. Makanya hidup kita harus lebih berhati-hati. Tapi apa dampaknya yang kedua? Seluruh hidup kita mempresentasikan kemahahadiran Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Matius 5 ayat 16. Demikianlah dikatakan, demikianlah kamu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dagang nih setiap hari, kita kerja setiap hari, kita sekolah setiap hari, kita ibu rumah tangga setiap hari. Itu semuanya harus mempresentasikan kemahahadiran Tuhan. Supaya orang jangan berkata, kok katanya Tuhan hadir, tapi kok hidupmu tidak mencerminkan Tuhan hadir. Ini dampaknya untuk kemahahadiran Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara, Mazmur 139, bagian yang kedua, ayat 7-12. Tuhan hadir dalam permasalahan kita. Bukan hanya hadir dalam seluruh hidup kita, tapi juga dalam persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kita. Ayo kita sama-sama baca ya, pelan-pelan, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kapan kita mau lari dari Tuhan? Pada waktu kita marah, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita putus asa, pada waktu kita melihat kok Tuhan diam saja menghadapi kita. Maka kita marah dan kita mau pergi. Kita mau menjauh karena kita kecewa. Padahal kita lupa, Tuhan juga hadir dalam permasalahan hidup kita. Pertanyaannya, kalau Tuhan hadir dalam pergumulan kita, kalau Tuhan lihat dan Tuhan tahu, kenapa Tuhan diam saja dan sebagainya. Maka ini dampaknya kalau Tuhan hadir. Tuhan sedang membentuk kepribadian dan iman kita. Tuhan sedang membentuk kepribadian dan iman kita. Ingat Roma 8 ayat 28. Itu sebabnya di dalam pergumulan kita, di dalam putus asa kita,
Jangan pernah kita mau lari dari gereja. Jangan pernah kita mundur dari pelayanan kita. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau di rumah tangga ada masalah, jangan pernah kita lari dari masalah. Jangan pernah kita mau bercerai lalu kita meninggalkan pasangan kita. Jangan. Tetaplah teguh. Jangan goyah. Jangan gelisah. Sebab tangan Tuhan sedang menuntun kita dalam semua pergumulan. Bahkan Mazmur 23:4, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kita. Saudara-saudara, saya mau katakan, hidup kita ini dipimpin, dibentuk oleh dimensi kehidupan kita. Ingat ya, Pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu ada masanya. Ada masanya untuk tertawa, Tuhan bentuk kita di situ. Ada masanya untuk menangis. Tuhan juga bentuk iman kita, kepribadian kita. Walau kita harus menangis. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk sukses, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk diam, ya. Semua dimensi kehidupan itu membentuk kita. Jangan kita maunya semuanya enak, semuanya lancar, semuanya tertawa, semuanya gembira, ya. Apa saja dikasih oleh Tuhan, doa apa saja dikasih dijawab oleh Tuhan. Saya kira Tuhan tidak akan pernah membentuk kita lewat semua itu. Tapi Tuhan membiarkan kita lewat kesedihan kita, lewat kemarahan kita, lewat kepahitan hidup kita, lewat kecewa hidup kita. Di situ Tuhan sedang membentuk kita. Karena Tuhan hadir di dalam setiap permasalahan hidup kita. Menarik Mazmur ini ya. Saudara-saudara tahu Marty Sampson, bukan Simpson. Kalau Simpson itu komedian lain lagi. Tapi Marty Sampson itu adalah seorang penyanyi, penulis lagu, ya, pemusik, lalu juga seorang WL, worship leader di Hillsong. Ya, Hillsong itu terkenal sekali di Australia. Lalu satu kali dia menyatakan begini, saya tidak lagi mau menjadi orang Kristen. Saya mau meninggalkan iman Kristen saya. Kaget kan semuanya ya. Saya mau meninggalkan iman Kristen saya. Banyak orang bertanya, udah ratusan lagu-lagu dia bikin. Mungkin lagu yang kita nyanyikan itu mungkin jangan-jangan juga karangan dari Marty Sampson. Dia tulis banyak lagu. Tapi dia sekarang udah nggak menjadi Kristen, dia tinggalkan. Mengapa akhirnya dia menyangkal iman Kristennya? Kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Tapi dengarkan, kita bisa belajar bahwa satu, gereja besar, pelayanan besar tidak menjamin pertumbuhan iman. Kesibukan pelayanan bukan jaminan iman bertumbuh dan bukan jawaban atas pergumulan. Kita harus punya waktu untuk berhenti, diam, dan berdoa. Nanti di akhir saya ingin mengajak kita diam, berhenti, dan hanya berdoa. Dan jangan jadikan pelayanan untuk nafkah. Jangan jadikan pelayanan untuk nafkah. Banyak pergumulan tidak terjawab. Bukan berarti iman kita salah, atau Tuhan tidak ada, atau Tuhan salah. Ulangan 29 ayat 29, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Apa yang selanjutnya kita dapat pelajari? Saya terjemahkan begini. Ada satu tulisan, ya. Ini barangkali boleh memperingati kita. Kita mungkin lahir di gereja. Kita mungkin bertumbuh di gereja. Kita mungkin melayani di gereja. Kita menikah di gereja. Mati pun kita di gereja, katakanlah disembayangkan atau didoakan di kebaktian di gereja. Sampai seluruh hidup kita itu dikelilingi, diselubungi, atau ditutupi oleh gereja. Tapi mengapa akhirnya kita di neraka? Saya selalu baca berulang-ulang tulisan ini. Kita lahir di gereja, kita bertumbuh di gereja, kita melayani di gereja, kita menikah di gereja, kita mati di gereja, seluruh hidup kita disekitari oleh gereja. Tapi mengapa akhirnya kita di neraka? Itu cuma karena kita ada di gereja, tapi kita tidak pernah ada di dalam Kristus. Hati-hati. Kita ada di gereja,
tapi kita tidak pernah ada di dalam Kristus. Kita cuma tahu gereja ada Tuhan, tapi di luar Tuhan, di luar gereja tidak ada Tuhan. Dan saya kira Marty Sampson ini seperti itu. Yang ketiga, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Tuhan hadir dalam sejarah hidup kita. Mari kita baca saudara-saudari ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Allah hadir dalam seluruh aktivitas hidup kita. Allah hadir di permasalahan, pergumulan, masalah, dan kepahitan dan kekecewaan hidup kita. Tapi Allah juga hadir di dalam sejarah hidup kita. Apa dampaknya kalau Allah hadir dalam sejarah hidup kita? Di masa lalu ada jejak Tuhan, di masa kini ada penyertaan Tuhan. Di masa depan ada pimpinan Tuhan. Di masa lalu ada pelajaran berharga. Di masa kini ada tanggung jawab. Dan di masa depan ada pengharapan. Di masa lalu ada penyesalan. Di masa kini ada komitmen. Di masa depan ada sukacita. Dalam khotbahnya sudah Lause Romeo berkata, history itu adalah his story. Sejarah itu adalah cerita. Cerita milik Tuhan. Ingat baik-baik. Di masa lalu, oke, tinggalkan penyesalan. Tapi di masa kini komitmen. Karena di masa depan ada sukacita. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Yang keempat, Mazmur 139, 17-18. Tuhan hadir dalam ketidakmengertian kita. Saya kira omnipresent dari Mazmur 139 ini lengkap sekali doktrinnya. Mari kita lihat ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama. Ketika aku tidak mengerti, toh Tuhan ternyata masih ada bersama-sama dengan kita. Dan sebagainya. Allah hadir di dalam semua kehidupan kita. Di semua tempat di mana kita pergi. Allah hadir di dalam persoalan hidup kita. Allah hadir di dalam sejarah hidup kita. Tapi Allah hadir juga di dalam ketidakmengertian kita. Kalau begitu apa dampaknya kalau Allah hadir dalam ketidakmengertian kita? Iman kita diuji apakah kita mengakui keterbatasan kita. Saudara-saudara dengarkan, eksistensi Tuhan tidak ditentukan dari kita mau percaya atau kita mengerti atau tidak. Eksistensi Tuhan tidak ditentukan dari kepercayaan manusia atau pengertian manusia. Masa kalau manusia percaya baru Tuhan ada. Kalau manusia nggak percaya, Tuhan tidak ada. Saya kira itu bukan Tuhan. Maka Roma 9 ayat 19-20, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, suatu benda lain dipakai untuk tujuan yang biasa? Manusia boleh nggak percaya Tuhan, Tuhan tetap ada. Kalau seluruh dunia ini menjadi ateis atau antiteis, Tuhan tetap ada. Karena keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan tidak ditentukan dari manusia mau percaya atau tidak percaya. Kita tidak mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Tuhan tetap hadir kok di dalam kehidupan kita. Walaupun kita penuh dengan ketidakmengertian. Tuhan seringkali bertindak di luar nalar manusia. Ingat ya, Matius 15 ayat 21-28 itu ada perempuan Ziro Venesia. Itu Libanon sekarang ini. Dia minta disembuhkan ya anaknya dan sebagainya.
Tapi Tuhan bilang, aku diutus bukan untuk kepada di luar bangsa Israel. Ya, ya. Lalu dia berkata, Tuhan bilang, Tuhan ngomong agak kasar sebetulnya ya. Ya, anjing, aku minta makanan, ya, aku tidak memberikan makanan kepada anjing, tapi perempuan itu berkata, nggak apa-apalah, aku makan remah-remahnya saja yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan bilang, iman seperti ini luar biasa. Tuhan seringkali bertindak di luar nalar manusia. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan begini, kenapa yang satu disembuhkan, yang sana tidak disembuhkan, kenapa Tuhan sembuhkan dengan cara ini, kenapa Tuhan sembuhkan dengan cara itu. Di luar dugaan kita, misteri ke cara kerja Tuhan. Ada orang kusta disembuhkan langsung, tapi Naaman, ya, dua raja-raja itu disembuhkan justru mesti pergi ke Israel, ya, mesti mandi di Sungai Yordan, ya, 7 kali dan sebagainya. Repot-repot amat kalau Tuhan mau sembuhkan. Itulah kita nggak mengerti. Tapi saya ingat Charles Spurgeon berkata, a little faith will bring your soul to heaven. A little faith you will bring your soul to heaven. Artinya iman yang sederhana saja, iman yang kecil aja itu yang akan mengantar kita masuk ke surga. Kalau Tuhan ada, Dia juga ada dalam ketidakmengertian kita. Mazmur 139 ayat 19-22. Tuhan juga hadir di musuh-musuh Tuhan. Artinya Tuhan hadir juga loh di dalam kehidupan orang-orang yang membenci Tuhan. Mari kita baca bagian terakhir ini. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka juga menjadi musuh. Musuh di sini adalah mereka yang menghujat Tuhan. Bagi Daud, kesedihan terbesar adalah bukan ketika semua orang membencinya, tapi ketika semua orang membenci Tuhan. Menarik ya, saudara-saudara. Di bagian terakhir ini ada sesuatu yang indah dari Daud. Kesedihan terbesar Daud bukan ketika semua orang membenci dia, tapi ketika semua orang membenci Tuhan. Siapa musuh Daud? Bukan Saul, bukan Absalom anaknya, tetapi mereka yang menentang Tuhan, bukan yang menentang dia. Ini berbanding terbalik dengan kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah orang-orang yang membenci kita, bukan orang-orang yang membenci Tuhan. Kita tidak marah ketika orang menghujat Tuhan. Tapi kita marah ketika dia menghina kita dan sebagainya. Ya. Terbalik nih kita. Yesus tidak menangis ketika dia ketika dia disalibkan. Yesus tidak menangis ketika lambungnya ditusuk. Yesus tidak menangis ketika orang menolak dia. Yesus tidak menangis itu. Yesus tidak menangis ketika dia diludahi dan sebagainya. Tapi Yesus menangis ketika orang menolak dia. Yesus menangis ketika orang berdosa, lalu dia berkata, seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya dalam kepak sayap. Yesus menangis ketika orang meninggalkan Tuhan. Yesus menangis ketika orang-orang menghujat Tuhan. Tapi Yesus tidak menangis ketika orang menganiaya dia. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang anti Tuhan, yang membenci Tuhan. Tuhan hadir untuk Indonesia, untuk begitu banyak orang yang anti Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Tuhan hadir dalam pikiran kita. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah pikiranku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 6 bagian ini sangat indah, saudara-saudari. Tuhan hadir di dalam seluruh aktivitas kita. Dan ditutup dengan Tuhan hadir di dalam pikiran kita. Pikiran itu sesuatu yang paling privat, yang paling rahasia dalam hidup kita. Siapa yang bisa baca pikiran kita? Yang bisa baca hati kita? Kesadaran Tuhan hadir membuat Raja Daud meminta, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran. Hanya 2 pihak yang tahu pikiran kita. Tuhan dan diri kita. Istri kita pun, suami kita pun tidur satu ranjang sama kita,
Kita juga nggak tahu pikirannya. Ini artinya Daud meminta, dia membuka pikirannya agar tidak ada satu rahasia dalam pikiran, hati, dan hidupnya. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara, kita akhiri Tuhan hadir itu dengan apa? Sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan hadir dalam pikiran kita? Masih ada rahasia dalam yang hidup kita yang masih kita simpan? Ada orang bilang manusia yang paling bahagia adalah manusia tanpa rahasia. Handphonenya tanpa password. Handphonenya terbuka. Handphonenya bisa dibaca oleh anak, istri, suami, oleh siapapun. Wah, itu paling hebat. Itu yang paling bahagia. Tanpa rahasia. Maka Tuhan hadir di dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir, kesadaran inilah yang membawa kita lebih hati-hati dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bisa kita temukan pada seluruh aktivitas kita. Dia mengawasi kita. Maka mulai hari ini, dagang kita, jualan kita, sekolah kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, itu harus mempresentasikan kehadiran Tuhan. Tuhan bisa ditemukan dalam seluruh permasalahan hidup kita. Masa lalu, masa kini, masa depan. Tuhan ada, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan hadir dalam seluruh ketidakmengertian kita. Jangan putus asa kalau kita tidak mengerti. Kenapa begini, kenapa begitu? Pertanyaan begitu banyak. Mari kita tetap memuliakan Tuhan. Lalu berkata, Tuhan, aku tidak mengerti. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan berada di bawahku, kuasaku, pengertianku. Tuhan aku tidak mengerti bagaimana Engkau bekerja. Tapi aku tahu Engkau selalu baik dan membentuk aku di dalam setiap persoalan hidup ini. Tuhan juga hadir loh pada semua orang yang anti Tuhan. Siapa yang paling sering ngomong Tuhan? Ya orang-orang yang ateis, orang-orang antiteis, itu orang yang paling sering ngomong tentang Tuhan. Coba ya, tidak ada Tuhan. Nah, waktu dia ngomong tidak ada Tuhan, sebetulnya dia ngomong Tuhan ya. Aku benci Tuhan, dia ngomong Tuhan. Aku mau membunuh Tuhan. Sebetulnya dia sedang memproklamasikan Tuhan. Dibandingkan dengan orang yang teis, orang yang antiteis, seringkali berteriak anti Tuhan. Tidak ada Tuhan. Pada waktu dia bilang tidak ada Tuhan, dia sedang ngomong tentang Tuhan. Jadi sebetulnya tanpa dia sadar, mereka lebih memproklamasikan Tuhan di mana-mana. Tidak mungkin Tuhan tidak ada, lalu dia tentang. Justru karena Tuhan ada, maka ditentang dan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam seluruh pikiran kita. Jangan lagi ada rahasia. Dan kita berpikir Tuhan tidak mau tahu. Enggak, ya. Mulai hari ini, manusia yang paling bahagia adalah tidak ada rahasia. Di daerah yang paling privat, pikiran kita, hati kita, di situ pun kita terbuka. Istri kita tahu, suami kita tahu, Tuhan pasti tahu. Tapi anak-anak kita tahu. Handphone saya tergeletak dimanapun. Anak saya bisa baca, istri saya bisa baca. Dan tidak ada yang tersembunyi dan perlu dirahasiakan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saatnya kita hening bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ambillah posisi duduk yang terbaik. Supaya kita menutup mata, memejamkan mata. Dan 15 menit ini saya ingin pakai untuk kita berkontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah saat di mana kita merenungkan hidup kita. Hidup kita sudah benar atau belum? Hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Apakah kita merasakan Tuhan hadir cuma kalau di gereja? Kalau kita pelayanan? Tapi di toko kita, di restoran kita, di salon kita, di sekolah kita, di rumah kita, di kamar kita yang paling rahasia. Di pikiran kita. Kita nggak merasakan Tuhan hadir. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita periksa hati kita. Lalu kita berkata begini, ujilah aku Tuhan. Apakah pikiranku jahat, pikiranku serong? Tuntunlah aku di jalan yang benar. Kita berdiam diri. Hadir di persoalan hidup saya.
Tuhan hadir di sejarah hidup saya. Tuhan hadir dalam ketidakmengertian saya. Tuhan hadir juga di luar sana orang-orang yang membenci Tuhan. Tapi Tuhan juga hadir di daerah yang paling rahasia dalam hidup saya. Mari kita berdiam diri. Kita menguji diri kita. Kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Jarang kami berdoa, hanya intim dengan Tuhan. Biarkan kami berdua dengan Tuhan, merasakan hadiran Tuhan. Kami ingin memeriksa diri kami, pikiran, koreksi dan tegur kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami cuma merasakan Tuhan hadir kalau hidup kami sedang bahagia. Kami cuma merasakan Tuhan hadir kalau doa-doa kami dikabulkan. Kami cuma merasakan Tuhan hadir kalau hidup kami berhasil dan sukses. Kami cuma merasakan Tuhan hadir kalau semua orang di sekitar kami itu membahagiakan kami. Kami merasakan Tuhan hadir cuma kalau kami bisa mengerti Tuhan, memahami Tuhan. Kami hanya mengerti Tuhan hadir kalau kami ke gereja. Tapi di luar itu kami tidak merasakan Tuhan hadir kalau kami banyak masalah. Kami merasakan Tuhan jahat, Tuhan tidak hadir kalau kami banyak ketidakmengertian.
Kalau kami gagal, kami sedih, doa kami tidak terjawab. Kami capek, kami bosan dengan kehidupan ini. Hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan hadir dalam seluruh dimensi hidup kami. Maka kami harus hati-hati dalam hidup kami. Karena hidup kami mempresentasikan kehadiran Tuhan. Agar justru dalam kondisi apapun orang bisa melihat perbuatan kami. Bagaimana kami menata kebahagiaan, bagaimana kami menata kegagalan kami, bagaimana kami menata kebahagiaan, bagaimana kami menata juga kemurungan kami, kegagalan kami. Ketika kami sakit, bagaimana kami menata emosi pikiran kami, ketika kami sehat dan sebagainya. Ketika kami lancar, ketika kami macet, kami bisa melihat. Karena Tuhan bentuk kami lewat semua dimensi hidup kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang hanya mau sendiri, hanya mau semaunya sendiri. Kami hanya mau mengikut Tuhan dengan cara kami, bukan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kalau hari ini kami capek, kami berbeban berat Tuhan. Hidup kami seperti mesin, setiap hari begini terus ya Tuhan. Kami mohon, kami tahu dan kami sadar Tuhan hadir. Dan kami tahu Tuhan tetap pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan hari ini, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau terus berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kami ingin melanjutkan doa-doa kami ya Tuhan di hadapan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kerohanian kita. Supaya kita makin bertumbuh, supaya kita makin dekat, supaya kita makin merepresentasikan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Mari kita berdoa untuk kerohanian kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pasangan hidup kita, sebutkan nama suami kita, sebutkan nama istri kita, sebutkan nama orang tua kita, papa, mama kita, anak-anak kita. Sebutkan itu semuanya. Dan kita berkati agar satu keluarga kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Mari kita berdiam diri dan berdoa. Terima kasih. Mari kita buka kita berdoa bersama-sama. Apa pergumulan kita saat ini? Apa masalah yang ada dalam hidup kita hari ini? Apa yang membuat kita kecewa, putus asa, kita merasa ditinggalkan, kita merasa pahit dalam hidup ini? Mari kita bawa semua kepada Tuhan dan katakan, saya tetap percaya Tuhan hadir dan saya tidak akan pernah putus asa. Saya tetap akan mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita bawa semua pergumulan dan kita doakan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tanggal 1 Oktober, Jumat, ada kebaktian peringatan HUT ke-27 Persekutuan Komisi Wanita GKI Sion. Mari kita doakan supaya banyak dan semua wanita GKI Sion bersama-sama mensyukuri pemeliharaan Tuhan dan terus berdoa agar persekutuan ini dapat membentuk karakter wanita GKI Sion
lebih kuat, lebih bijak. Mari kita berdoa untuk 1 Oktober, ada kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-27 Komisi Wanita GKI Sion. Mari kita doakan semuanya boleh hadir dalam perayaan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, semua wanita. Mari kita memeriksa diri kita. Untuk perjamuan kudus tanggal 10, mari kita berdiam diri. Agar kita ikut ambil bagian 10 Oktober perjamuan kudus ini, kita berani mengambil roti dan anggur untuk mendapat kekuatan dan pembaharuan iman. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa buat GKI Sion, rumah rohani kita. Mari kita berdoa untuk kesehatan dan kesatuan jemaat. Kita doakan jemaat yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang banyak masalah. Kiranya mereka dikuatkan dan tidak meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa buat rumah rohani kita GKI Sion. Buat kesehatan, kesatuan, dan seluruh jemaat. Mari kita berdiam diri. Kita doa dan berkati gereja kita GKI Sion. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mau berdoa untuk GKI Sion, majelis jemaat, para pengerja, para aktivis, guru sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, dan semuanya Tuhan. Berkatilah agar kami satu hati untuk melayani Tuhan dengan sehati, sejiwa untuk memajukan kerajaan Tuhan, tubuh Kristus di GKI Sion. Ya Tuhan, berkatilah Tasikmalaya. Berkatilah di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Agar Pemda bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan semua elemen masyarakat, bersatu untuk mengatasi dan membebaskan Tasikmalaya dari COVID-19 ini. Kalau hari ini level 2, terus Tuhan berkati Tasikmalaya. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kami mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Ivan dan Karina yang 6 Oktober akan menikah di Bali. Kasih anugerah-Mu memimpin semua kebaktian ini,
agar Ivan dan Karina Tuhan berkati, bersatu menyatakan janji seumur hidup di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi pasangan yang hanya maut saja yang boleh memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, sertai kami. Dan hari ini kami ingin mengakhiri persekutuan doa dan pendalaman Alkitab ini. Dan lebih dikuatkan dan disadarkan bahwa Allah hadir omnipresent di dalam seluruh hidup kami. Di dalam sejarah hidup kami. Di dalam segala pergumulan kami. Di dalam segala ketidakmengertian kami. Di dalam pikiran kami. Dan biarlah hidup kami lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih merepresentasikan kehadiran Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Diberkati saudara-saudari sekalian oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.